Hello Menders, selamat datang di channel Fuller's Mind. Sebagai seseorang yang kerjanya di dunia medis, ngelihat kematian adalah hal yang biasa buat aku. Apalagi aku kerja di bagian ICU, Intensive Care Unit, bagian rumah sakit yang khusus merawat pasien kritis atau diambang kematian. Nggak bisa dipungkiri, ngelihat kematian yang hampir setiap hari di depan mata, itu benar-benar ngerubah hidupku. So, di video kali ini aku pengen cerita tentang sekaratnya empati seseorang yang sedang mengejar mimpinya menjadi seorang mental healer. Cita-citaku pengen jadi dokter spesialis jiwa atau lebih dikenal dengan istilah psikiater. Namun karena kekurangan dana, jadi aku memutuskan untuk menunda dulu untuk sekolah spesialis dan melanjutkan karir menjadi dokter umum. Ya, gaji dokter umum itu nggak seberapa ya, apalagi di awal karir aku kerjanya di klinik, di mana gaji sebulan cuma cukup buat makan sehari-hari dan bayar uang kos. So, aku putuskan buat pindah kerja ke rumah sakit. So, karena kerjaku bagus, akhirnya aku dipromosikan jadi kepala instalasi ICU. Dan itu bukan sesuatu yang benar-benar kuinginkan. Ya, tentunya di awal aku nolak. Aku nggak mau jadi bagian dari ICU. Kenapa? Karena bukan passionku. Aku lebih suka buat ketemu pasien face to face di ruang tertutup dan mendengarkan keluh kesah mereka. Namun di ICU kalian nggak bakal menemukan hal itu. Kalian hanya akan menemukan penderitaan, kesedihan, sakit, cacian, makian, bahkan yang paling sedih. Kalian akan sering melihat mereka yang sudah menyerah dan pasrah terhadap apa yang Tuhan telah tetapkan pada mereka. Dan salah satu hal yang aku nggak suka ketika kerja di ICU, yaitu ketika tiba waktunya untuk menyampaikan akhir dari perjalanan mereka yang sudah berusaha selama ini, menyampaikan berita kematian. Jujur, aku orang yang paling gak bisa buat mendengarkan semua tangis yang keluar, semua jeritan yang keluar setelah aku sampaikan bahwa orang yang mereka sayangi sudah gak ada. Jeritan itulah yang aku dengar setiap hari. Bahkan bukan cuma satu keluarga. Dalam satu shift mungkin ada 2-3 orang yang meninggal. Dan aku harus menyampaikan itu semua dengan penuh emosi dan dengan penuh empati. Tapi mendengarkan semua jeritan dan kesedihan itu bukanlah hal yang biasa. Bukanlah hal yang bisa kita simpan dan kita netralisasi di dalam diri. Ketika aku mendengarkan itu semua, hari demi hari, yang ada adalah suatu hal yang sangat kutakuti, yaitu hilangnya empati dalam diriku. Kenapa? Karena itu adalah suatu hal yang biasa. Kematian adalah suatu hal yang biasa buatku. Karena itu yang kulihat setiap hari. Itu bukan suatu fenomena yang luar biasa. Bukan suatu fenomena yang hanya terjadi sesekali seumur hidup. Bukan. Itu hal setiap hari yang kulihat. Bagaimana seseorang itu dari datang mereka masih bisa bicara, bisa kuajak bicara, dan lambat laun mereka sudah mulai lemah dan akhirnya nyawa pun hilang dalam diri mereka. Dan ketika aku menyampaikan bahwa mohon maaf, kami sudah melakukan yang terbaik, dan seperti yang kukatakan tadi, tangisan itu adalah hal yang biasa. Dan seketika di satu titik aku menyadari bahwa aku sudah gak punya empati. Bahwa apa yang terjadi adalah suatu hal yang wajar atau biasa. Dan jujur, aku sudah meragukan diriku. Aku sudah ragu bahwa aku bisa menjadi
seorang psikiater. Namun ajaibnya, empati itu dikembalikan lagi oleh Tuhan. Di suatu titik, aku dipertemukan dengan orang ini. Seorang pasien nenek-nenek berusia 70 tahun. Saat itu kami mendiagnosisnya sebagai sepsis. Suatu kondisi di mana adanya infeksi yang sangat berat. Bakteri yang masuk sudah menyebar ke seluruh tubuh. Dan dengan usia sekian, angka kematian sangatlah tinggi. Setiap hari aku datang menemui dia, mengucapkan salam, berusaha menguatkan dia bahwa dirinya bisa sembuh dan kembali bertemu dengan keluarganya, sama seperti pasien-pasien lainnya. Dan setiap kali aku berbicara, ada hal aneh pada orang ini. Hal aneh yang gak kutemukan pada pasien-pasien lainnya. Dia tersenyum. Apapun yang ku arahkan ke dia, dia tersenyum. Seberapa buruk pun kondisi yang ku utarakan ke dia terkait apa yang sedang ia alami, dia tersenyum. Dia sempat mengalami kejang, tapi saat kejang, dia pun tersenyum. Dan memang ada beberapa jenis kejang yang seseorang itu tidak sadar. Namun ada juga kejang yang kalian masih bisa sadar. Dan itu yang dialami oleh nenek-nenek ini. Dan anehnya dia tersenyum. Aku menganggapnya sebagai suatu keanehan saja sebenarnya. Dan pada satu titik, ketika malam hari, otomatis aku tidak bekerja malam hari. Dan digantikan oleh dokter sip jaga lainnya. Aku mendapat kabar bahwa nenek ini meninggal. Sempat beberapa detik, tiba-tiba air mataku menetes. Memikirkan semua hal yang sudah terjadi. Memikirkan mengapa dia bisa tersenyum. Apa yang ada di kepalanya saat itu? Apa yang dia lihat? Dunia seperti apa yang ia mimpikan? Apa harapan ke depannya? Bagaimana masa kecilnya? Bagaimana masa remaja dan dewasanya? Apa cita-citanya? Dan apa yang dia pikirkan terhadapku? Itu suatu hal yang gak pernah aku pikirkan selama aku menjadi seorang kepala instalasi ICU. Hal yang lama hilang dari diriku. Aku sudah gak memikirkan hal sepele seperti itu. Bagiku itu sepele. Itu gak ada fungsinya di ICU. Di ICU kita hanya memandang pasien itu sebagai sebuah objek yang harus kita betulkan. Mesin yang sudah rusak yang harus kita betulkan. Itulah ICU. Tapi aku lupa. Atau aku berpura-pura lupa bahwa yang kutangani adalah seorang manusia yang punya jiwa, yang jiwanya harus diobati. Dan di titik itu, aku mendapatkan kembali empati yang sudah lama hilang. Empati yang tak kubutuhkan lagi. Tapi ternyata itu adalah salah satu hal yang membuat aku menjadi manusia. See you next time.